Mystikus Channel. Selamat datang. Vlog Jalan Cinta Sang Sufi. Sejarah tentang tarian Sufi, tarian Rumi Sema Whirling Dervishes. Diriwayatkan oleh Sultan Aulia Kutubul Gauts Maulana Syaikh Muhammad Nazim Adil Al-Kubrusi An-Naqsyabandi Al-Haqqani yang diwakili oleh Maulana Syaikh Muhammad Hisham Kabbani An-Nahbandi Al-Haqqani Ar-Rabbani. Pada suatu hari saat Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah Jumat, datanglah seorang Arab Badui seraya bertanya kepada Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kapankah kiamat itu datang?" Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab, beliau hanya diam. Badui Arab itu terus bertanya sampai 3 kali hingga Sayyidina Jibril A.S. datang menghadap Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Tanyakanlah padanya apakah bekal yang dia bawa untuk menyambut hari kiamat itu?" Lalu Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya dan orang Badui Arab itu menjawab, "Bukankah aku memiliki cinta kepadamu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Dan Sayyidina Rasulullah berkata, "Cukuplah itu membuatmu berdekatan dengan orang yang kau cintai seperti 2 jari yang berdekatan." Dan seketika itu juga orang Badui Arab itu pergi tanpa mengikuti sholat Jumat. Saat mendengar percakapan itu, Sayyidina Abu Bakar Shiddiq yang selama ini risau akan pertanyaan yang sama, bertanya kepada Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah cukup hanya dengan cinta?" Kemudian Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Syarat yang utama adalah cinta." Mendengar jawaban itu, hati Sayyidina Abu Bakar Shiddiq sangat gembira, begitu bahagia hingga ia mulai berputar dengan jubahnya. Gerakan memutar inilah yang kemudian dikembangkan oleh Maulana Jalaluddin Rumi menjadi Whirling Dervishes. Lalu tarian ini kembali muncul beberapa abad setelahnya, yang dilakukan oleh Maulana Jalaluddin Rumi, seorang sufi yang juga merasakan cinta yang hampir sama kepada gurunya Maulana Syamsuddin At-Tibrizi, atau Syamsi Tabriz. Kemudian tarian ini terus dikembangkan oleh Tarikat Maulawiyah atau Mevlevi, yang kemudian menjadi seni yang dipertontonkan ke seluruh dunia. Walaupun tarian ini mempunyai makna yang dalam dan esensi spiritual yang tinggi, namun dewasa ini, tarian ini pun sudah kehilangan maknanya, hanya menjadi penghias mata belaka. Tetapi karena sejarah dari tarian ini tidak sembarangan, maka akan selalu indah untuk dilihat. Oleh karena itu kami ingin mencoba menyingkap rahasia dan hakikat yang sebenarnya dari tarian ini. Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian. Dibuktikan dengan dari sekian banyaknya tradisi dan ajaran-ajaran yang saat ini sudah mulai dilupakan dan ditinggalkan, salah satunya adalah tarian Whirling Dervish, tarian yang dilakukan atas nama cinta, dengan cinta dan untuk membawa cinta. Tarian Whirling Dervish dapat menarik siapa saja baik yang beragama Islam atau yang tidak beragama Islam. Karena tarian ini memiliki keindahan putarannya yang dapat menyentuh kalbu lewat sentuhan spiritual yang tersirat di dalamnya. Di zaman sekarang, di mana Islam sudah dianggap agama teroris, dan tidak lagi dipercaya sebagai agama pembawa kedamaian yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyelewengan ini memicu kami untuk menyingkap hakikat dari agama yang penuh dengan cinta kasih ini, lewat berbagai jalan yang mampu membawa kedamaian dalam hati setiap manusia. Seperti Islam yang tidak menyebar lewat satu jalan, namun banyak jalan, demikian pula dengan seni yang mengatasnamakan cinta ilahi. Nama tarian itu adalah Mevlevi Sema Seremoni atau lebih akrab disebut Sema, dalam bahasa Arab berarti, mendengar. Atau jika diterapkan dalam definisi lebih luas adalah bergerak dalam sukacita sambil mendengarkan nada-nada musik sembari berputar-putar sesuai dengan arah putaran alam semesta. Di Barat, tarian ini lebih dikenal sebagai Whirling Dervishes, atau para darwis yang berputar, dan digolongkan sebagai divine dance. Mevlevi Sema Seremoni juga telah dikukuhkan oleh UNESCO sebagai salah satu karya agung dalam tradisi lisan yang tak ternilai harganya. Rumi dan Whirling Dervishes adalah satu tarikan nafas, seperti halnya Rumi dan puisi-puisinya. Goethe menyebut Rumi sebagai the greatest mystic poet of the world. Tentang ketokohan Rumi, rasanya tak perlu dibahas lagi. Jika pengaruhnya masih demikian luas setelah 800 tahun kepergiannya, manusia ini tentu luar biasa.
William Dalrymple menulis bahwa pada saat masyarakat AS dicekam horor Bin Laden, ternyata buku puisi terlaris sepanjang 90-an bukanlah karya-karya penulis besar AS semacam Robert Frost, Robert Lowell, tidak juga karya-karya klasik raksasa Eropa seperti Shakespeare, Homer, Dante, tetapi justru karya-karya Maulana Jalaluddin Rumi. Sedangkan Rumi sendiri hanya menyebut dirinya sebagai I am dust on the path of Muhammad, the chosen one. Saat ini nama Rumi dikenal cukup baik di Barat. Bahkan beberapa komunitas di sana telah membentuk semacam perkumpulan sema, yang bertemu setiap minggu untuk berdiskusi dan menarikan whirling dervishes. Komunitas ini terdapat di beberapa negara Eropa seperti Swiss, Jerman, Belanda, dan AS. Apakah mereka Muslim? Tentu saja ya. Karena sebagian besar penari whirling beragama Islam. Komunitas ini menangkap ajaran Rumi atas nama kemanusiaan yang berketuhanan dan beragamakan cinta. Sufisme yang mereka anut menjadi semacam liberal sufis, bukan dalam konteks ortodoksi dan ortopraksi sufisme Islam. Bagi mereka, Rumi adalah sosok yang telah membuka mata hati mereka, bahwa manusia dengan seluruh peradabannya hanyalah setitik debu di hadapan Tuhan. Senada dengan itu, kalangan Islam liberal juga kerap mendewakan Rumi sebagai sosok pluralis. Mereka mengikuti petuah para pendekar pluralisme, misalnya John Hicks seorang tokoh pluralisme agama yang kerap mengutip kata-kata Rumi, lampu-lampu itu berbeda, tapi cahayanya sama, datang dari sumber yang sama. Terkadang kata-kata dan argumen Rumi dipakai oleh kalangan Islam liberal untuk menambah hujah. 2. Mereka bahwa pluralisme agama adalah sebuah keniscayaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tentu saja hujah ini dimaksudkan untuk melemahkan posisi argumen dari mereka yang berseberangan dengan para liberalis. Sebaliknya, bagi mereka yang agak konservatif, selain pengikut salaf, kerap menuding cara pandang liberalis telah membajak karya Rumi untuk kepentingan ideologis mereka. Rumi dengan semua karyanya, hanya bisa dipahami di atas kerangka Al-Quran dan hadis. Rumi yang telah dilucuti keislamannya adalah tak lebih dari Kahlil Gibran. Sama, bukanlah sembarang tarian, melainkan tarian yang memuat konsep spiritual di dalamnya. Sama, bisa dikatakan sebagai sebuah metode intuitif untuk membimbing setiap individu untuk membuka jalan jiwanya menuju Tuhan. Ketika akal pikiran tak sanggup lagi menjangkau Tuhan, maka metode semacam ini ditempuh. Lewat Sama, para dervishes atau darwis melakukan perjalanan mistis spiritual. 3. Menuju kesempurnaan, untuk meleburkan jiwanya dengan Tuhan. 4. Dengan membuang segala ego, menghampiri kebenaran hingga tiba di gerbang kesempurnaan. Setelahnya, mereka kembali lagi sebagai seorang dengan tingkat kesempurnaan yang meningkat, sehingga mampu menebar cinta kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan tanpa membedakan keyakinan atau ras. Dalam bukunya yang berjudul Sufis, A Short Introduction, William C. Chittick mengatakan bahwa tujuan Sama adalah memperkuat zikir kepada Allah seraya mengobarkan api yang membakar habis segala sesuatu kecuali Dia. Bagi penari Sama, musik adalah bahasa rahasia, tanda-tanda Tuhan yang bersinar dan dapat didengar. Ketika mendengar bahasa rahasia tersebut, jiwa manusia mengingat tempat kediaman asalnya, yakni hari Alastu, ketika Tuhan mengadakan perjanjian dengan Adam dan keturunannya, dengan mengatakan, Alastu bi Rabbikum. Bukankah aku Tuhanmu, yang dijawab oleh mereka dengan, ya. Kami bersaksi. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Setidaknya ada 3 unsur penting yang menjadi karakteristik Sama, pikiran, hati, lewat ekspresi perasaan, puisi dan musik, dan tubuh, dengan menggerakkan kehidupan lewat putaran. Terdapat rahasia tersembunyi dalam Sama. Musik dan tari, masing-masing menyimpan muatan spiritual. Musik yang mengiringi merupakan media untuk membangkitkan gairah kalbu untuk mengingat Tuhan, yang bisa mengantarkan manusia ke dalam keadaan zauq, keadaan di mana manusia merasakan cinta kepada Allah sedemikian besarnya, sehingga mereka ingin segera bertemu dengan Allah, kepada asal mereka sendiri dalam ketiadaan. Dari sudut pandang sains, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dibangun dari kumpulan partikel atom. Di dalam atom terdapat elektron yang berputar mengitari intinya. Jika kita kaitkan, sesungguhnya seluruh benda di alam semesta ini dalam keadaan berputar.
Hakikatnya manusia berputar karena ada atom di tubuhnya yang berputar menggerakkan sel sehingga darah dapat beredar. Kehidupan manusia pun berputar melewati beberapa fase. Dari tanah berputar melewati berbagai fase hidup, akhirnya kembali lagi menuju tanah. Demikian juga planet-planet berputar mengitari matahari. Dalam sama, putaran tubuh mengibaratkan elektron yang bertawaf mengelilingi intinya menuju Sang Maha Kuasa. Harmonisasi perputaran di alam semesta, dari sel terkecil hingga ke sistem solar, dimaknai sebagai keberadaan Sang Pencipta. Pikirkan ciptaannya, bersyukur dan berdoalah. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat 1. Asal tarian 1. Kota Turki. Turki atau Konya adalah kota di mana Maulana Jalaluddin Rumi memulai ajaran-ajarannya. Dan disinilah tarikat Maulawiyah berkembang. Jalaluddin Rumi mendapatkan nama Rumi dari kota ini yang dulunya bernama Rum atau Rome. Sampai saat ini pun, tarian Whirling masih sangat berkembang di Turki. Dan menjadi salah satu nilai sejarah budaya bangsa mereka. 2. Maulana Jalaluddin Rumi. Sama. Tarian sakral yang pertama kali diajarkan oleh Maulana Jalaluddin Rumi tahun 1207-1273, sang penyair Sufi agung asal Persia. Sama, adalah upacara atau ritual yang diadakan sebagai pengantar para penari kepada sublimasi antara makhluk dengan penciptanya. Upacara ini berisi adab-adab yang masing-masing mengandung makna. Tarian mistis yang penuh simbolisme ini pertama kali menginspirasi Rumi setelah kehilangan guru spiritual yang sangat dicintainya, Syamsuddin Tabrizi. Ia adalah seorang darwis misterius yang bagaikan magnet mampu menyedot seluruh perhatian Rumi, hingga orientasi spiritual Rumi berubah secara dramatis, dari seorang teolog dialektis menjadi seorang penyair sufi. Kemisteriusan Syams membuat putra Rumi menyepadankannya dengan Khidir. Dikisahkan di suatu pagi, seorang pandai besi yang juga darwis bernama Sholahuddin Faridun Zarkub menempa besinya. Pukulan itu kontan membuat Rumi menari hingga mencapai keadaan ekstase. Lalu secara spontan dari mulut Rumi mengalir ujaran-ujaran mistis dalam bentuk puisi. Selanjutnya, Sholahuddin dijadikan Rumi sebagai khalifah, wakil, untuk menggantikan posisi Syams, tempat ia mencurahkan gagasan dan perasaannya. Setelah melembaga, tarian ini sering dilakukan Rumi selepas sholat Isya di jalanan kota Konya, diikuti para darwis lainnya. Acara terakhir biasanya ditutup dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Bagi Rumi menari adalah cinta. Dan Rumi tak berhenti menari karena ia tak pernah berhenti mencintai Tuhan. Hingga tiba saatnya di suatu senja 17 Desember 1273, ia dipanggil Sang Maha Kuasa dalam keadaan diliputi cinta ilahi. Setelah wafatnya Rumi, tarekat Maulawiyah, beserta ritual samanya, berlanjut terus di bawah pimpinan Syaikh Husamuddin Hasan bin Muhammad, salah seorang sahabat karibnya, yang juga dijadikan Rumi sebagai khalifah setelah kepergian Shalahuddin. Husamuddin adalah orang yang memberinya dorongan dan inspirasi sehingga lahirlah sebuah karya yang menjadi magnum opus Rumi, yakni Matsnawi. Kitab ini terdiri dari 6 jilid dan berisi 25.000 untaian bait bersajak. Jika kau menulis sebuah buku seperti Ilahiname milik Sanai atau Mantik et-Thair milik Fariduddin Attar, niscaya akan menarik minat sekumpulan penyanyi keliling. Mereka akan mengisi hatinya dengan apa yang kau tulis dan musik akan digubah untuk mengiringinya, demikian saran Husamuddin kepada Rumi di sebuah kebun anggur meram di luar Konya. Bersama Husamuddin lah Matsnawi tercipta. Sehingga karya monumental ini dikenal pula dengan sebutan Kitab-i Husam, bukunya Husam. Terpesona dengan kandungan dari karya tersebut, seorang orientalis Inggris bernama R. Annie Cholson yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk mengkaji karya Rumi mengatakan, Matsnawi adalah sungai besar yang tenang dan dalam, mengalir melalui banyak dataran yang kaya dan beragam menuju samudera tak bertepi. Matsnawi di mata para pengikut Rumi dianggap sebagai uraian makna batin Al-Quran. Sementara Abdurrahman Jami penyair asal Persia menyebutnya Al-Quran dalam bahasa Persia. Dan bab ketiga Matsnawi berisi tentang kefanaan dalam sama. Tatkala gendang ditabuh,
serta-merta sebuah rasa ekstase merasuk laksana buih yang meleleh dari debur sang ombak, begitu senandung Rumi. Setelah Husamuddin wafat, tarekat Maulawiyah berlanjut di bawah kepemimpinan putra tertua Rumi, Sultan Walad. Di tangan putranya lah tarekat ini terorganisir dengan baik, hingga ajaran ayahnya tersebut menyebar ke seluruh penjuru negeri. Tarekat Maulawiyah di barat lebih dikenal dengan sebutan The Whirling Dervishes, darwis-darwis yang berputar, mengambil nama dari ciri utama tarekat ini. Selain di Eropa, kini tarekat Maulawiyah sudah merambat ke dataran Amerika hingga ke benua Asia. Sekian abad lamanya pertunjukan sama, menarik perhatian para pengembara spiritual, hingga lahir catatan-catatan penting tentangnya. Dalam bukunya yang berjudul Islamic Art and Spirituality, Syed Hossein Nas mengatakan bahwa sama, diawali dengan nostalgia tentang Tuhan, berlanjut dengan keterbukaan sedikit demi sedikit terhadap limpahan karunia dari surga, setelah itu mengalami keadaan ekstase, fana, lebur bersama Al-Haq. Rumi menyebut sama, sebagai simbolisme kosmos, sebuah misteri yang sedang menari. Putaran tubuh adalah tiruan alam raya, seperti planet-planet yang berputar. Posisi tangan yang membentang secara simbolik menunjukkan bahwa hidayah Allah diterima oleh telapak tangan kanan yang terbuka ke atas, lalu disebarkan ke seluruh makhluk oleh tangan kiri. Ini merepresentasikan sebuah penyerahan dan penyatuan dengan Tuhan. Teknik tarian. Setiap atom menari di darat atau di udara. Sadari baik-baik, seperti kita, ia berputar-putar tanpa henti di sana. Setiap atom, entah itu bahagia atau sedih. Putaran matahari adalah ekstase yang tak terperikan. Syair Rumi. Syalawat disenandungkan, gendang mulai bertabuh, seruling mulai ditiup. Sekelompok darwis mengenakan atribut yang seragam. Topi yang memanjang ke atas, jubah hitam besar, baju putih yang melebar di bagian bawahnya seperti rok, serta tanpa alas kaki. Mereka membungkukkan badan tanda hormat lalu mulai melepas jubah hitamnya. Posisi tangan mereka menempel di dada, bersilang mencengkeram bahu. Di tengah-tengah mereka tampak seorang syekh, yang berperan sebagai pemimpin. Jubah hitam tetap ia kenakan. Ia maju mengambil tempat. Kini giliran syekh tersebut membungkukkan badannya pada darwis lainnya, mereka pun balas menghormat. Sekelompok darwis itu kemudian membentuk barisan. Satu persatu maju. Setelah sang pemimpin memberi restu, maka ritual pun dimulai. Tangan-tangan masih menyilang di bahu. Kaki-kaki yang telanjang mulai merapat. Lalu dimulailah gerakan berputar yang lambat, dengan tumit kaki dijadikan sebagai tumpuan secara bergantian, sementara kaki yang satunya sebagai pemutar. Perlahan-lahan tangan dilepas dari bahu dan mulai terangkat. Gerakan tangan yang anggun itu berangsur membentuk posisi horizontal. Telapak tangan kanan menghadap ke atas, yang kiri ke bawah. Semakin lama gerakan semakin cepat, selaras dengan ketukan irama yang mengiringinya. Mata-mata itu nampak semakin sayu, sebagian terpejam. Kepala mereka semakin condong ke salah satu pundaknya. Semakin cepat putaran, rorok putih yang mereka kenakan semakin mengembang sempurna laksana payung yang terbuka. Orang-orang itu semakin larut. Suasana magis seolah tercipta. Gendang belum berhenti bertabuh, masih mengalun syahdu. Tanpa isyarat dari sang pemimpin ritual untuk berhenti, mereka akan terus melambung dalam keadaan ekstase. Posisi tangan yang membentang secara simbolik menunjukkan bahwa hidayah Allah diterima oleh telapak tangan kanan yang terbuka ke atas, lalu disebarkan ke seluruh makhluk oleh tangan kiri. Ini merepresentasikan sebuah penyerahan dan penyatuan dengan Tuhan. Atribut yang dikenakan juga merupakan metafora yang menyimpan makna. Topi Maulawi yang biasanya berwarna merah atau abu-abu melambangkan batu nisan ego, jubah hitam sebagai simbol alam kubur yang ketika dilepaskan melambangkan kelahiran kembali menuju kebenaran, baju putih adalah kain kafan yang membungkus ego, dan melambangkan jiwa yang dinafikan dari diri, digantikan dengan jiwa ilahi. Seruling buluh ini juga melambangkan terompet yang ditiupkan malaikat di hari kebangkitan untuk menghidupkan kembali orang yang mati. Karpet merah yang biasa diduduki oleh sang syekh melambangkan keindahan matahari dan langit senja, yang waktu itu menghiasi kepergian Rumi untuk selamanya. Sama, bukanlah sembarang tarian, melainkan tarian yang memuat konsep spiritual di dalamnya.
Sama, bisa dikatakan sebagai sebuah metode intuitif untuk membimbing setiap individu untuk membuka jalan jiwanya menuju Tuhan. Ketika akal pikiran tak sanggup lagi menjangkau Tuhan, maka metode semacam ini ditempuh. Dalam sama, putaran tubuh mengibaratkan elektron yang bertawaf mengelilingi intinya menuju Sang Maha Kuasa. Harmonisasi perputaran di alam semesta, dari sel terkecil hingga ke sistem solar, dimaknai sebagai keberadaan Sang Pencipta. Pikirkan ciptaannya, bersyukur dan berdoalah. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat 1. Akhirnya kita saksikan sang pemimpin mulai berdiri. Tabuhan gendang terdengar dipercepat, seiring itu putaran tubuh pun semakin kencang. Kemudian Syekh itu memberikan isyarat untuk berhenti. Seketika itu musik dan para penari pun berhenti. Dan pertunjukan pun berakhir. Tanpa tepuk tangan, karena sama, bukanlah sebuah pagelaran seni. Dengan berputarnya tubuh yang berlawanan dengan arah jarum jam, para penari merangkul kemanusiaan dengan cinta. Manusia diciptakan dengan cinta untuk mencinta. Semua cinta adalah jembatan menuju cinta. Siapa saja yang tak merasakannya tak akan tahu, demikian kata Rumi. Makam Rumi di Konya dikelola oleh pemerintah Turki sebagai objek wisata. Setiap tahunnya, terutama antara tanggal 2 sampai 17 Desember, ribuan peziarah dari 8 penjuru mata angin berkunjung, menyaksikan para pengikut Maulawi berputar untuk memperingati malam penyatuan, malam di mana sang guru tercinta wafat. Mausoleum Konya menyimpan kenangan. Saksi bisu sejarah tatkala ujaran sang penyair agung mengisi lembar peradaban luhur Islam melalui karya estetisnya, menjadi sumber inspirasi yang membakar jiwa para pecinta di segenap penjuru dunia. Seperti gelombang di atas putaran kepalaku. Maka dalam tarian suci kau dan aku pun berputar. Menarilah, oh pujaan hati. Jadilah lingkaran putaran. Terbakarlah dalam nyala api bukan dalam nyala lilinnya. Syair Rumi. Dengan berputarnya tubuh yang berlawanan dengan arah jarum jam, para penari merangkul kemanusiaan dengan cinta. Bahwa Tuhan menciptakan dan memberikan cinta itu menjadi sebuah inti dari semua cinta, yang dapat menghilangkan semua batasan baik itu agama, budaya, ataupun ras. Di antara semua makhluknya. Sehingga mereka dapat mencintai semua makhluk manusia, dan mencintai makhluk yang lain. Dan itu dapat menjadi sebuah obat untuk menyembuhkan penyakit individualis dan egois dalam diri manusia. Dan Rumi telah menerjemahkan itu semua dalam kesempurnaan bentuk, baik secara ucapan dalam bentuk puisi dan tarian sema dalam putaran jasad. Untuk dirinya merasakan cinta itu, dan membagikan cinta itu kepada makhluknya. Perlu disampaikan, bahwa penjelasan ini tidak bermaksud mengajak pemirsa untuk menari di hadapan Tuhan, apalagi menganggapnya sebagai ritual yang sejajar dengan sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Cerita cinta ini sekedar untuk memperkenalkan khazanah keislaman yang dibawa oleh seorang Maulana Jalaluddin Rumi, yang masyhur bukan saja di timur, tapi juga di barat. Terlepas dari keberatan sebagian ulama fikih yang memandang musik dan tarian sebagai sesuatu yang diharamkan secara syariat, jalan spiritual melalui tasawuf, yang notabene sering menggunakan musik dan tarian sebagai media, telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi peradaban Islam. Terlebih, dalam prakteknya tasawuf mampu memainkan peranan sebagai obat bagi penyakit spiritual yang dilanda manusia modern yang semakin teralienasi dari poros eksistensi. Sumber, Rabbani Sufi Institute of Indonesia. Terima kasih.